for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Sosiologi Hukum. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vanessa Octavia Putri. Saya Levina Dwi Ningrat. Saya Nadia Pratiwi Mahdi. Saya Zahra Dwi Anasan. Saya Citra Chandra Dewi. Saya Diana Rahmawati. Saya Ferisco Putra Artanto. Nah, jadi hari ini kami mau melakukan wawancara untuk tugas sosiologi hukum dengan tema fungsi dan peran polisi dalam masyarakat. Di sini kami sudah bersama Bapak Mas Habi dari Polsek Pasar Kemis. Terima kasih Bapak sudah bersedia kami wawancarai. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya bahas adalah, menurut Bapak apa tujuan utama dibentuknya lembaga kepolisian di Indonesia? Tujuan utama kenapa dibentuk lembaga kepolisian sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa yang pertama, kepolisian adalah memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai penegak hukum, penegakan hukum ya. Kemudian yang ketiga, bahwa kepolisian adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kemudian selanjutnya, memberikan rasa aman, memberantas kejahatan. Jadi supaya masyarakat terasa aman. Intinya kita selalu memberantas kejahatan. Itu jawabannya ya. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan kedua adalah, apa tugas utama polisi? Tugas utama kepolisian tadi yang disampaikan kenapa dibentuk lembaga kepolisian itu jawabannya hampir sama, bahwa tugas kepolisian adalah memelihara Harkamtibmas, memelihara ya, keamanan ketertiban masyarakat. Kemudian juga kepolisian ya untuk melakukan penegakan hukum ya. Bila mana ada orang yang melanggar hukum ya, kita sebagai kepolisian wajib menegakkan hukum untuk membawa si tersangka ke proses pengadilan. Kemudian juga kita kepolisian berfungsi sebagai pengayom, pelindung masyarakat itu. Pertanyaan ketiga, fungsi polisi di dalam masyarakat itu sebagai apa? Fungsi polisi dalam masyarakat, di samping polisi itu melakukan penegakan hukum, pengayoman terhadap masyarakat, polisi juga harus turun ke masyarakat bila mana ada masyarakat yang terkena bencana, polisi harus turun di situ. Contohnya ada bencana banjir, ya, polisi wajib turut serta beserta seluruh elemen masyarakat, Forkopimda ya turun di situ untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Ya, jadi banyak tugas dan fungsi kepolisian di masyarakat. Ya, bila mana masyarakat yang butuh konsul terkait dengan penegakan hukum, kadang-kadang masyarakat enggan datang ke polsek, tetapi
polisinya yang datang ke rumah warga, ya, jadi sehingga warga yang tadinya nggak berani, setelah polisi datang ke rumah warga masyarakat dia berani curhat ke polisi. Nah sekarang setelah itu nanti polisi memberikan curhatan-curhatan, keluhan-keluhan masyarakat, apa yang disampaikan masyarakat, nanti polisi bisa memberikan solusi apa sih yang sebetulnya terjadi, apa sih yang sedang dialami oleh masyarakat, sehingga polisi bisa memberikan penjelasan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Kemudian pertanyaan keempat, apa peran polisi di kehidupan sehari-hari? Peran polisi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang pertama adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kemudian juga polisi wajib menangkap segala bentuk pelaku kejahatan, ya, sehingga dapat kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak takut lagi untuk melakukan aktivitas dalam keseharian. Juga memberantas segala bentuk ancaman, ya, terkait juga dengan kejadian-kejadian kasus menonjol, ya, peredaran narkoba. Ini juga adik-adik harus kita pahami, ini adalah peran penting, bukan hanya tugas polisi, tapi juga harus masyarakat juga mempunyai peran yang sama, ya, supaya sinergitas antara Polri dengan masyarakat terjalin untuk sama-sama kita memberantas dalam bentuk kejahatan apapun. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana koordinasi antara polisi dan instansi lain dalam penanganan kasus itu? Ya, kepolisian di dalam melaksanakan tugas terkait dengan penanganan kasus, kenapa kepolisian juga harus koordinasi dengan instansi lain? Ini terkait supaya menyamakan persepsi terkait dengan pidana. Kemudian kita juga pentingnya pelatihan bersama, kemudian juga saling bertukar informasi, ya, itu tadi arahnya adalah untuk menyamakan persepsi peradilan hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini, supaya nanti kalau kita semua instansi kepolisian dan instansi lain sudah komunikasi terjalin baik, sehingga tidak ada lagi kepolisian dengan instansi lain, supaya betul-betul kita menjaga integritas kepolisian dengan instansi lain, supaya betul-betul negara ini aman, damai, dan tentram. Yang keenam, apa tantangan terbesar polisi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari? Iya, tantangan ke depan, ya, dengan kita masuk zaman era globalisasi ini, kepolisian adalah tantangan yang berat terkait dengan cyber, ya. Terkait dengan cyber ini, penipuan secara online, ya, penipuan online ini banyak bentuk jenisnya, ya, termasuk juga saat ini kepolisian tidak henti-hentinya memberantas judi online, penipuan-penipuan yang berkedok terkait bentuk apapun yang melalui media sosial, ya. Contohnya, ya, banyak penipu-penipu yang masuk di dalam dunia di media sosial ini sebagai tantangan berat kepolisian, ya. Contohnya, ya, banyak orang pengusaha, ya, membeli barang kepada seseorang, kemudian ada nomor penipu di si pemilik barang ini yang masuk, ya, sehingga pada saat transaksi barang, uang yang masuk bukannya ke
pemilik barang tetapi kepada rekening si penipu. Nah, ini sudah banyak kejadian ya. Si A ini seorang kontraktor, pengusaha ya. Dia akan membeli barang ke si B. Ya, ternyata di dalam komunikasi itu ada nomor telepon penipu yang masuk di di tempat si B ya, di si B itu. Jadi dia mencantumkan nomornya si penipu, sehingga pada saat transaksi itu bukannya si pembeli ini memberikan transfer ke pemilik barang, tetapi ke rekening si penipu. Inilah adalah tantangan kepolisian. Inilah canggihnya ya, di zaman era globalisasi ini. Memang kita betul-betul kepolisian harus mampu menindak tegas para penipu-penipu yang melalui online ini. Dan selanjutnya aku mau nanya itu, bagaimana prosedur bagi masyarakat untuk melapor suatu tindak kejahatan kepada polisi? Ya. Bila mana ada kejadian, contoh adik ini belanja ke pasar atau belanja ke toko dengan membawa sepeda motor, kemudian sepeda motornya hilang ya, pada saat selesai pulang belanja kemudian hilang. Langkah pertama adalah menanyakan ke, di situ biasa ada yang jaga parkir ya, menanyakan tukang parkir ya, kemudian segera untuk datang ke Polsek Pasar Kemis atau datang ke kepolisian terdekat dengan membawa identitas kendaraan, kunci kendaraan, BPKB kendaraan. Ini harus dibawa kalau motornya sudah lunas. Kalau masih kredit, nanti pihak kepolisian yang sudah menerima akan memberikan penjelasan, minta nanti rujukan dari leasing, contohnya dari leasing bank atau tiket atau adiran seperti itu. Di dalam memberantas kejahatan, kepolisian di samping melakukan penegakan hukum, menangkap pelaku kejahatan ya, tanpa adanya bantuan dari masyarakat, polisi tidak akan bisa. Peran penting di dalam memberantas kejahatan, contohnya memberantas kejahatan narkoba. Bila mana ada masyarakat yang mengetahui, yang melihat, yang mendengar di lingkungannya ada diduga mereka pemakai narkoba atau kejahatan lainnya, wajib masyarakat lapor ke Pak RT. Pak RT dia lapor ke Pak RW. Pak RW telepon ke Babin Kaptimas setempat. Ya, di mana misalkan di Desa Pasar Kemis, Pak RW-nya menghubungi Babin Kaptimas Desa Pasar Kemis. Ya, inilah peran serta penting di dalam melakukan polisi di dalam memberantas kejahatan. Sangatlah dibutuhkan memberikan kepada masyarakat supaya masyarakat banyak-banyak memberikan informasi. Bila mana ada yang nongkrong-nongkrong mencurigakan minum-minum, tolong masyarakat menyampaikan ke pihak kepolisian, contohnya ke Babin Kaptimas ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau kita melakukan pembiaran di lingkungan kita, ada yang mabuk-mabukan, ada yang malak, kalau masyarakatnya cuek, selesai. Akhirnya di lingkungan itu tidak aman. Tetapi kalau masyarakatnya peduli, lapor kepada kepolisian setempat, nanti polisi akan melakukan tindakan secepatnya untuk melakukan proses hukum. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 9. Ada, apakah polisi kerjasama dengan masyarakat juga? Apakah polisi harus bekerja sama dengan masyarakat? Pasti. Ya. Apa yang disampaikan di pertanyaan 8 tadi, ya, polisi
yang harus komunikasi, harus kolaborasi dengan masyarakat. Ya. Pentingnya masyarakat ya untuk memberikan informasi sekecil apapun, segala permasalahan, segala kejadian kepada pihak berwajib. Itulah kenapa kita harus komunikasi dengan masyarakat supaya ya sama-sama memberikan informasi masyarakat kepada pihak kepolisian, kemudian kepolisian juga akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga di skup masyarakat itu nanti tercipta suasana yang benar-benar aman dan damai. Lanjut ke pertanyaan terakhir, apa harapan kedepannya untuk lembaga kepolisian? Ke depan tujuan akhir kepolisian adalah peningkatan terkait dengan profesionalisme, kemudian juga peningkatan pelayanan yang terbaik terhadap publik, terhadap masyarakat, supaya betul-betul Polri lebih profesional, lebih maksimal, sehingga menyentuh ke hati masyarakat. Jadi kita sudah menyelesaikan wawancara singkat yang kami lakukan bersama Pak Mas Habi. Kami ingin mengucapkan terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah diluangkan buat mendengarkan wawancara kita. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Nah, jadi fungsi polisi adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Polisi juga berfungsi menegakkan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban agar kehidupan masyarakat berjalan dengan aman dan damai. Peran polisi dalam masyarakat yaitu menegakkan keadilan, mencegah dan menanggulangi kejahatan, serta membantu masyarakat ketika menghadapi masalah atau bencana. Selain itu, polisi juga berperan membangun kepercayaan dan kedisiplinan agar tercipta lingkungan yang tertib dan harmonis. Sekarang sudah terjawabkan fungsi serta peran polisi bagi masyarakat? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.